selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Udah, masaknya. Sebuah pabrik minuman keras oplosan di Merauke digerebek polisi. Dua hari jelang Natal, harga daging ayam di Merauke mahal. Jelang Hari Raya Natal, tentara di Kabupaten Kerom mendirikan gereja untuk warga perbatasan. Polisi menggerebek sebuah rumah di Jalan Nowari, Kelurahan Karangindah, Merauke, Selasa kemarin. Petugas menyita puluhan botol minuman keras oplosan yang disimpan oleh pemilik rumah di pondok halaman belakang rumahnya. Polisi menemukan sejumlah barang bukti pembuatan miras oplosan seperti kompor, penyuling, dan bahan baku miras. Ini masih panas ini. Sudah berapa lama ini produksi ini? Ibu? 3 tahun. 3 tahun ya? Jual kemana saja? Di sini aja. Di sini saja, orang datang beli sini? Iya. Kau jual satu botol berapa? 25.000. 25.000. Kadang 20, 15 saja. Berapa kali tiap hari masaknya? Tiap hari masak tidak? Ya tergantung, kalau sudah habis, kalau belum habis ya kita bertahan aja begini. Iya, Bapak keluar tadi. Kapolsek Merauke Kota AKP Angel Berta Kaise mengatakan penggerebekan pabrik miras oplosan itu setelah polisi mendapat informasi dari seorang pemuda yang mabuk. Dapat minuman dari anak kecil. Dari anak kecil itu kita sisir sepanjang ini sampai akhirnya mereka mengaku mereka belinya di sini. Akhirnya kita masuk, ternyata orang ada masak. Kita cium bau, setelah kita periksa mereka ada masak. Jadi kami sudah amankan yang 30 botol. 30 botol ya? 86. Termasuk alat produksi ini ya? Ya. Minuman keras oplosan kerap kali menjadi penyebab aksi kriminalitas di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polres Merauke menyita sejumlah senjata tajam, minuman keras, dan sebuah senjata api jenis airsoft gun saat menggelar patroli pengamanan Hari Raya Natal dan Tahun Baru di Merauke, Selasa kemarin. Patroli dalam rangka Operasi Lilin tahun 2020 itu dilakukan di sejumlah wilayah rawan terjadinya aksi kriminalitas, seperti di Jalan Nowari, Pintu Air, Gudang Arang, dan Seringgo. Puluhan botol minuman keras disita petugas beserta sebuah senjata jenis airsoft gun dari seorang pedagang miras di kawasan Gudang Arang. Sementara barang bukti lainnya disita petugas dari sejumlah pemuda yang berpesta minuman keras di kawasan Seringgo. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan pemilik sajam dan senjata airsoft gun hanya diberi peringatan keras, namun jika mengulang perbuatannya akan langsung diproses hukum. Yang menyangkut undang-undang darurat ya kita tangani, kita luruskan, kita P21 juga nanti jelas, karena ini kan menyangkut undang-undang darurat. Kebiasaan mereka bacok orang di jalan akan kita coba ungkap perlahan-lahan. Dan sudah mulai kita tangani satu persatu nih. Dan ya minta maaf, kita keras atas itu. Di beberapa tempat lain seperti di Okaba itu contohnya. Mana ada yang berani pegang parang di jalan lagi sekarang? Kan kita tangkap. Tapi kalau mereka mulai lagi, ya kita tangkap lagi. Tapi kita kasih peluang juga untuk mereka untuk bekerja. Karena mungkin mereka ini tidak memiliki pegangan pekerjaan dan akhirnya
ngelantur dengan kebiasaan buruk yaitu mabuk dan ancam orang di jalan. Polisi akan terus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Warga diminta tidak mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dua hari jelang Hari Raya Natal, harga daging ayam di Merauke melonjak. Permintaan daging ayam pada sejumlah pedagang di Jalan Ermasu Merauke meningkat dalam sepekan terakhir. Pedagang terpaksa menaikkan harga daging ayam yang biasanya dijual dengan harga Rp40.000 naik menjadi Rp50.000 per ekor. Ayamnya memang gimana Bu? Kurang ya? Stoknya? Stoknya agak kurang. Tapi kalau untuk Natal cukup? Mencukupi? Untuk Natal ya insya Allah mencukupi. Mencukupi ya? Nah sekarang ini harganya berapa per ekor sekarang ini? Masih standar 40, 45. Oh udah naik berarti, kemarin kan 35 ya? Ya, Oh gitu. Nah kalau Natal kira-kira makan naik lagi? tergantung. Tapi kira-kira menurut Ibu kira-kira naik enggak? Kayaknya naik sih. Naik ya? Ya, Tapi untuk sekarang ini belum ya? belum. Belum, masih kenaikannya masih harga kemarin ya? Ya, masih normal. Tapi untuk kebutuhan Natal Merauke cukup? Cukup. Cukup ya? Cukup. Tapi sekarang sudah ada peningkatan enggak orang belanja Natal ini? Alhamdulillah Sudah ada peningkatan? peningkatan lah. Sudah ada ya? Ya. Berapa? Biasanya biasa potong berapa ekor? Dalam satu hari biasa sampai 80. 80. Nah sekarang ini sudah Ini lebih itu? Enggak, belum lah. Belum ya? Karena belum untuk persiapan Natalnya tuh. Oh gitu. Ayam kurang ya? Kurang. Tapi untuk Natal kira-kira cukup tidak? Ya cukup, Cukup ya, tapi terbatas ya? terbatas. Ini sekarang sudah naik Pak Haji? Ya dari tergantung besarnya saja ya Pak. Oh gitu. Iya. Tapi kemarin memang sudah naik dari 40 ke 45 sekarang di? Ya kalau ini masih belum. Masih belum ya? Iya belum. Kira-kira nanti untuk Natal ini naik kira-kira Pak Haji? Ya kalau harganya itu kira-kira Bisa naik ya? Tidak naik, cuma ayamnya saja Yang kurang ya? tergantung besarnya saja. Tapi sekarang sudah ada peningkatan orang belanja tidak mau Natal ini Pak Haji? Ya semulai ada. Sudah mulai ada Pak ya? Iya. Biasa kita potong satu hari berapa? Ya kadang biasa ada 70 ya. Sekarang sudah naik ya? naik 100. 100 ya? Oh. Pedagang juga memprediksi harga daging ayam akan terus naik karena minimnya stok daging ayam dari peternak. Dalam sehari pedagang mengaku menjual daging ayam lebih dari 100 ekor per hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Penjualan kembang api mulai marak di Kabupaten Merauke. Sejumlah lapak pedagang kembang api memenuhi ruas jalan Brawijaya sejak Jumat pekan lalu. Berbagai jenis kembang api dijual dengan harga bervariasi mulai dari Rp2.000 hingga Rp1.000.000. Pedagang kembang api mengaku penjualan kembang api tahun ini tidak seperti tahun sebelum pandemi COVID-19. Ini jualnya sampai tanggal berapa Ibu? Ya, Jualnya sampai tanggal berapa? sampai tahun baru. Oh, sampai malam tahun baru ya? Iya. Sejak 2 hari lalu Bu ya? Ya, Sejak 2 hari lalu ya? iya. Iya. Tapi untuk orang belanja sudah ramai Bu? Lumayan. Sudah Ini lumayan. cuma kembang api saja Om. Oh, kembang api. Sama. Kalau petasan ada tidak? Enggak ada. Oh, gitu. Ini sudah mulai meramai orang belanja? Sudah lumayan Om. Sudah lumayan ya. Nah, ini kisaran harga berapa yang paling murah terus yang paling mahalnya berapa ini? Yang paling murah ada yang 1000-an, 2000, Ah, paling mahalnya ada yang 200 sampai 1 juta. 1 juta per 1 biji itu. Iya. Oh, per 1 biji. Nah, biasanya kalau ramainya itu biasa tanggal berapanya? Hari apa? Biasanya tuh sudah Natal. Oh, sudah Natal, jalan tahun baru itu ya? Ya menjelang tahun baru. Ini mulai jualan kapan ini? Dari tanggal 18 sampai tanggal? sampai tanggal 24, 25 kayaknya Oke. di libur. Tanggal 31 Oh, terakhir. tapi ini sudah ada peningkatan penjualan, sudah ramai Iya. orang belanja ya? Alhamdulillah. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji meminta pedagang kembang api tidak menjual petasan karena jika ketahuan petugas akan ditindak tegas.
Kalau kembang api yang terbang di udara mungkin itu dijual ada boleh, tapi kalau yang di bawah, meledak di bawah kita nggak mau. Karena mengganggu minyak, bensin dan sebagainya, gimana kan rumah orang. Gitu. Kalau dia terbang ke atas kan tidak apa-apa. Pak, Untuk menjelang Natal. Misalnya karena di Papua di sana kan nggak dilarang, Jakarta juga enggak. dilarang ya. Tapi ada aturan yang diameter berapa, yang ukuran berapa. Nah nanti kan di sini ada pusat kembang api mungkin dibuat di beberapa tempat untuk Merauke. Yang jarang dibuat kita buat, walaupun tidak berskala besar seperti Jakarta ya. Untuk bikin ramai sedikit lah Merauke supaya jangan jenuh. Pedagang kembang api diberi izin oleh polisi untuk berjualan sejak 18 Desember hingga 31 Desember mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Panitia Hari Raya Natal di Gereja Katolik Paroki Tiga Raja Mimika tidak menambah tenda di halaman gereja dalam perayaan Natal nanti. Panitia mewajibkan seluruh umat yang datang beribadah di dalam gedung gereja dengan protokol kesehatan yang ketat. Untuk mencegah klaster Natal, panitia juga membatasi kapasitas umat menjadi 50%. Panitia perayaan Misa Natal Andreas Hindom mengatakan pihaknya hanya mengizinkan 1.000 umat yang boleh datang ke gereja mengikuti Misa malam Natal dan hari Natal. Protokol kesehatan pada masa atau pada hari Natal dan Tahun Baru ini, kami dari gereja itu selalu mengacu kepada peraturan pemerintah. Sebagaimana arahannya sudah diberikan, kami mengacunya ke sana. Kemudian kedua, kami juga tidak lepas begitu saja dengan kontrol pihak gereja, dalam hal ini keuskupan. Sehingga kami dari beberapa paroki yang ada di wilayah Keuskupan Timika ini selalu mengacu ke sana, menuju ke sana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Jadi seperti itu. Mengenai anjuran atau mengenai saran dari pemerintah, kami ikuti semua. Dan khusus untuk Gereja Katedral Tiga Raja, kami tidak lakukan penambahan tenda karena kita semua mengacu kepada ketetapan tadi. Jumlah misa atau jumlah umat yang hadir pun sudah kami batasi. Dalam artian seperti yang disarankan untuk 50% dari jumlah kursi yang ada. Jadi kami tidak tambah tenda, kami juga tidak tambah kursi, tetapi kami gunakan apa yang ada di gereja seperti itu. Panitia juga menghimbau umat yang datang wajib menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke gereja. Sementara petugas juga menyiapkan alat pengukur suhu di setiap pintu masuk gereja. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Tetapi mari dengan keberadaan kadang-kadang Puluhan wanita lanjut usia di Kabupaten Merauke mendapat bantuan sembako dari gabungan organisasi wanita Selasa kemarin. Pembagian sembako dalam rangka Hari Raya Ibu itu digelar di halaman kantor GOW Merauke. Bantuan sembako itu terdiri dari beras, gula, minyak goreng, dan kue kering. Sejumlah lansia mengaku senang mendapat bantuan sembako karena bisa meringankan beban mereka di masa pandemi COVID-19. Alan, bagaimana perasaan Ibu mendapat bingkisan ini? Terima kasih. Rasa senang. Rasa senang ya? Iya. Gimana Ibu ya? Karena kopi. Kita senang sekali dapat bingkisan begini. Oh gitu. Kena COVID susah itu ya. Gimana perasaan Ibu ini? Saya rasa itu minta terima kasih banyak kepada organisasi. Mereka bisa tunjuk saya hari ini datang ke sini. Oh gitu. Saya pernah ikut wanita Katolik. Oh gitu. Dengan keadaan COVID yang sekarang ini, kita rasa susah. Bisa dapat bantuan seperti begini. Oh, senang sekali karena menjelang Natal tahun baru, senang sekali. Begini kita sangat membutuhkan. Bagaimana Ibu? Apalagi COVID ya? Apalagi COVID. Sementara itu Ketua GOW Merauke Paula Gepse mengatakan
Peringatan Hari Ibu tahun ini menjadi momen penting untuk membantu wanita lansia yang kurang mampu. Kita pada tahun 2020 ini peringatan Hari Ibu yang ke-92, kita hanya dalam bentuk ziarah ke TMP seperti biasanya, dan kita memberikan bingkisan Hari Ibu sekaligus juga untuk peringatan Hari Natal dan Tahun Baru kepada ibu-ibu janda dan ibu-ibu yang nanti biasanya kita melihat mereka itu mengambil boleh dikata pemulung ya, pemulung di tempat sampah itu, kemudian nanti sebentar sore untuk mereka yang jualan kangkung di Jalan Parako. Jalan Parako itu ya. Hanya bentuk pelayanan kasih, bingkisan seperti itu saja. Selain memberikan bantuan sembako, GOW Merauke juga melakukan bakti sosial dan pelayanan kasih ke sejumlah kampung di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Warga Kampung Kofu, Distrik Arso Timur, Kabupaten Kerom, senang mendapat kado Natal dari Tentara Pengamanan Perbatasan RI Papua New Guinea. Sebuah gereja berukuran 8 kali 10 meter ini sengaja dibangun tentara agar warga di perbatasan bisa merayakan Natal dengan beribadah bersama. Puluhan tahun sejak kampung ini berdiri tidak memiliki gereja permanen, sehingga membuat tentara tergerak untuk mendirikan sebuah rumah ibadah. Gereja yang dibangun selama 2 bulan itu kini bisa digunakan 31 keluarga untuk merayakan Natal. Warga berdoa di mana, Bapak? Di ruangan tengah itu. Oh, di ruangan tengah. Di bawah pohon itu, Pak? Iya. Oh, di bawah pohon. Berarti sebelumnya belum ada gereja di sini, Pak ya? Sebelum tidak ada gereja di sini. Sampai Bapak naik ke Skopro 2 dengan ini. Baru permintaan di Danpos ada. Satgas campur tangan. Kasih berdiri gereja. Warga semua senang. Dengan adanya bangunan gereja ini, masyarakat Papua di perbatasan, khususnya di wilayah Kampung Kufu ini, bisa selalu menjaga keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, serta tujuan kita bersama untuk mewujudkan tanah Papua ini yang aman, damai, dan sejahtera bisa terwujud di masa mendatang. Selain membangun gereja, Satuan Tugas Pamtas itu juga memberikan bantuan peralatan kesehatan dan obat-obatan gratis kepada warga. Kampung Kofu berada di perbatasan Republik Indonesia dan Papua New Guinea. Membutuhkan waktu 9 jam dari ibu kota kabupaten untuk mencapai lokasi kampung tersebut. Hendra melaporkan dari Kerom, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.